The land of Kalimantan still has many mystical secrets in here, and this story tells the true story of Kalimantan Black Magic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tekan juga tombol like-nya, tombol jempol ke atas, biar saya lebih semangat lagi menyajikan kisah-kisah misteri yang sudah dikirimkan oleh sahabat misteri. Untuk lebih akrab, boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Ikutin juga akun TikTok sebuah kisah misteri official, karena di TikTok banyak cerita-cerita pendek, kisah pengalaman misteri dari sahabat saya bawakan di TikTok sebuah kisah misteri official. Buruan sekarang follow akun TikTok sebuah kisah misteri official. Dan untuk sahabat yang punya cerita menarik ingin dibagikan, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke nomor WhatsApp admin di 088269752103. Insya Allah admin kami akan fast respon di jam 9 pagi sampai di jam 10 malam. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung di grup WhatsApp sebuah kisah misteri sahabat Rio Wijaya. Dan alhamdulillah di malam ini kembali saya dapat kisah kiriman dari sahabat yang ada di Kalimantan. Karena sudah lama sekali saya ingin mendapatkan atau ingin membawakan sebuah kisah misteri yang berasal dari Kalimantan. Dan alhamdulillah ini kisahnya sudah kita dapatkan mengenai santet yang ada di tanah Kalimantan, santet Bunian. Nah, ini menarik. Santet Bunian ini baru saya dengar, dan ketika saya baca ini cukup mengerikan. Nah, apa itu makhluk Bunian? Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Penjelasannya sudah banyak. Searching aja nanti di Google atau bisa lihat di YouTube apa itu penjelasan tentang makhluk Bunian. Yang ingin saya sampaikan, ingin saya ceritakan secara langsung kepada sahabat-sahabat semua. Ini kisah yang menarik yang dikirimkan oleh Mbak Tari yang ada di Kalimantan, yang menceritakan satu peristiwa dialami Mbak Tari, dialami oleh keluarga Mbak Tari di tahun 2015 silam, yang mana Mbak Tari yang tinggal di salah satu wilayah yang ada di Kalimantan yang tak dapat saya sebutkan. Beliau lahir di sana, tinggal di sana, walaupun berasal dari Pulau Buton, tapi ayah dari Mbak Tari, ibu dari Mbak Tari ini sudah tinggal lama menetap di tanah Kalimantan, dan tanah Kalimantan itu sudah dianggap sebagai kampung halamannya sendiri. Tidak pernah ada permasalahan di tanah Kalimantan. Orang-orang Kalimantan, orang-orang suku Dayak Kalimantan, pribumi-pribumi yang ada di tanah Kalimantan, mereka semuanya sangat baik sekali. Namun ada satu peristiwa yang datang dari antah berantah, siapa entah, yang melakoni sebuah ritual yang menyebabkan kejadian misteri ini terjadi di tahun 2015. Ayah dari Bapak Mbak Utari ini mengalami penyakit yang sangat aneh sekali.
Awalnya, ketika sakit yang dirasakan ayah dari bapak Mbak Utari ini diperiksakan ke dokter, dokter di sini melakukan beberapa tahap pemeriksaan, salah satunya ronsen, karena sakit yang dirasakan oleh ayah dari bapak Mbak Tari ini itu di bagian paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanannya. Itu kalau lagi kumat serasa ditusuk-tusuk paku. Ketika di ronsen, awalnya hasil ronsen ini bersih, sama sekali tidak ada sesuatu yang bikin penyebab sakit secara medis, itu tidak ada sama sekali. Namun setelah penyakit ini berjalan kurang lebih 1 bulan, ayah dari Mbak Utari ini mulai menunjukkan gejala-gejala baru. Pertama, ayah dari Mbak Utari yang sebulan penyakit ini sudah ada di dalam dirinya, sudah tidak terlalu bisa banyak lagi melakukan aktivitas. Pekerjaan dari ayah Mbak Utari ini terbengkalai. Tapi syukurnya di sini ibu dari Mbak Utari ini memiliki usaha sendiri. Jadi walaupun ayahnya istirahat sakit tidak kerja, perekonomian keluarga masih dapat ditunjang oleh sang ibu. Nah, 1 bulan sudah ayah ini sakit, sudah beristirahat di rumah, Mbak Utari, ibu dari Mbak Utari, adik-adik dari Mbak Utari melihat ada gejala aneh yang dirasakan oleh ayah ketika penyakitnya ini kumat. Ayah selalu meminta tolong, Tari, Bu, sini temenin ayah takut tuh, ada manusia kerdil, takut Bu, mereka bawa paku, mereka bawa palu, Bu, usirin Bu, ayah takut. Yang mana ketika ayah dari Mbak Utari mengutarakan hal tersebut, ya Mbak Utari, ibunya Mbak Utari menganggap kalau ayahnya ini ya karena terlalu sakit ya, menahan sakit di paru-parunya ini, jadi seakan-akan kayak berhalusinasi. Tapi semakin jelas ayahnya mengatakan, Bu, sosok-sosok kerdil itu mendekatin ayah Bu, aduh Bu, sakit Bu, sosok itu memahat atau memaku dada ayah, sakit Bu, dan disertai dengan ayahnya mengeluarkan air liur atau muntah dari dalam mulutnya, itu bercak-bercak darah segar, dan seakan-akan apa yang dilihat, apa yang dirasakan ayahnya itu nyata terjadi. Tapi Mbak Utari, ibu dari Mbak Utari, sama sekali tidak melihat sosok yang dikatakan oleh sang ayah. Nah, jadi dengan peristiwa seperti itu, Mbak Utari, ibunya ini bingung. Mereka harus berbuat apa? Sebelum mereka membawa ayahnya untuk melakukan pengobatan alternatif, ibu dari Mbak Utari ini membawa ayahnya ke psikolog atau psikiater ya, untuk kesehatan jiwanya, apakah ayah ini gila atau apa. Tapi hasil dari pengecekan ini, dokter kejiwaan mengatakan baik-baik saja. Kesadaran atau kejiwaan ayah dari Mbak Utari ini 99% normal. Jadi ketakutan yang dirasakan ayah Mbak Utari ini kuat. Dikatakan oleh dokter kejiwaan, itu sosok, itu penampakan, itu peristiwa yang benar-benar terlihat dan benar-benar dialami oleh ayah dari Mbak Utari. Nah, dokter kejiwaan inilah, sebut saja dengan nama Dokter X, beliaulah yang menyarankan Mbak Utari, ibu Mbak Utari, untuk membawa bapaknya melakukan pengobatan alternatif. Dan saran dari Dokter X, pengobatan alternatif ini alangkah baiknya dilakukan tidak di sembarang tempat, tapi kalau ada kenalan, kalau ada yang bisa membawa kalian, bawalah ayah kalian bertemu salah satu praktisi atau pakar supranatural yang berasal dari tanah Kalimantan, atau salah satu dari masyarakat suku Dayak Kalimantan, karena penyakit ayahmu ini. Selaku aku dokter kejiwaan, bukan pertama kali pasien datang mengatakan kalau bapaknya gila melihat sosok penampakan halus. Itu bukan sakit kejiwaan, tapi melainkan gangguan dari sesuatu yang berasal dari alam gaib atau gangguan santet. Nah, mendengar itu, Mbak Utari dan ibunya di sini beristighfar, astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah iya
Bapak kamu Tari ini kena santet. Lalu apa salah bapak kamu? Siapa musuh bapak kamu? Siapa yang melakukan ini? Itu menjadi pertanyaan besar di keluarga Mbak Utari. Dan singkat cerita, Mbak Utari menuliskan di dalam tulisannya, Ibu Mbak Utari ini 50-50, percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter kejiwaan. Sedangkan Mbak Utari bukan 50-50, malahan percaya dengan apa yang diucapkan dokter kejiwaan itu cuma 30%. Selebihnya Mbak Utari masih berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan rasional, dan menunda ayahnya untuk dibawa berobat atau menunda untuk mencari pakar supranatural yang berasal dari tanah Dayak atau salah satu masyarakat Dayak yang memiliki kemampuan yang bisa mengobati penyakit non medis. Kurang lebih masuklah di waktu 2 bulan ayah Mbak Tari mengidap penyakit tersebut, dan untuk sampai di waktu 2 bulan itu ayah Mbak Utari hampir di setiap malam mengatakan kalau sosok-sosok yang mengerikan itu selalu datang. Mereka datang puluhan, mereka memang tidak besar, mereka itu kecil-kecil, tapi perawakan mereka mengerikan. Setiap datang, mereka satu orang atau satu sosok kerdil ini membawa 1 paku dan 1 palu. Mereka bergantian untuk memaku bagian dadaku, dan setiap pukulan paku yang dirasakan bapaknya Mbak Tari ini sakitnya seakan-akan nyawanya itu mau lepas. Sakit sekali. Tolong obatin aku. Sampai bapaknya itu mata itu cekung kayak orang nggak bisa tidur kayak itulah. Pipinya udah kempot. Makan ini susah sekali. Malah bapaknya ini semakin hari semakin ketakutan. Nah, obat penenang yang diberikan oleh dokter kejiwaan, dosisnya yang seharusnya sehari 1 butir, ini ditambah jadi 2 butir, itu tidak mempan. Pokoknya setiap sosok-sosok itu datang di jam-jam tertentu. Jamnya itu ngacak ya, kadang maghrib datang ya, kadang tengah malam. Pokoknya yo senaknya wae lah sosok itu datang. Dan ketika sosok itu datang, bapak Mbak Tari ini takut sampai terkencing-kencing. Begitu takut dan begitu mengerikan gambaran sosok itu yang diberikan oleh bapak Mbak Tari. Nah, masuk bulan ketiga lah, Ibu Mbak Tari yang tadinya 50-50 percaya dengan apa yang disampaikan dokter kejiwaan, Mbak Tari yang cuma 30% percaya, mereka di sini menguatkan hati karena tidak sanggup melihat bapaknya seperti itu. Mbak Tari lah yang mencari informasi, di mana aku bisa menemui seseorang yang memiliki kemampuan supranatural yang berasal dari tanah Kalimantan ini. Salah satu masyarakat suku adat Dayak. Mbak Tari dibantulah oleh kekasihnya yang asli orang Kalimantan, dan dari sebelah ibu pacar Mbak Tari ini masih erat ikatan dengan masyarakat suku adat Dayak Kalimantan. Nah, wilayah tempat tinggal Mbak Tari ini kota, tempat tinggalnya tidak bisa saya sebutkan ya sahabat-sahabat ya. Jadi tempat tinggal Mbak Tari ini lumayan jauh lah dari tempat yang akan ditujunya. Yang kata pacar Mbak Tari, di sana ada salah satu perkumpulan masyarakat adat Dayak yang bertempat tinggal di sana, dan ada salah satu panglimanya yang dikenal memiliki kemampuan supranatural tinggi. Sudah banyak orang yang memiliki penyakit seperti ayah nyebut bapaknya Mbak Tari ya, pacar Mbak Tari ini itu berobat ke sana dan sembuh. Nah, jadi dengan keyakinan lah, dengan ikhtiar lah jatuhnya ya, keyakinan untuk berikhtiar untuk kesembuhan bapaknya, Mbak Tari pun minta diantarkan ke lokasi tersebut tanpa membawa ayahnya dulu. Jadi Mbak Tari yang selalu berpikir dengan logika, berpikir dengan logis ya. Jadi tidak mau asal bawa bapaknya ke sana. Bapak sakit,
Kalau dibawa dalam perjalanan jauh nanti di tengah jalan kenapa-kenapa sampai ke sana orangnya ndak ada, ya berabe juga. Lebih baik dipastikan dulu biar aku capek bolak-balik. Yang penting ketika Bapak datang pasti orangnya ada dan sudah menunggu, dan aku harus tahu juga sebatas mana kemampuan orang ini dalam mengobati atau pengetahuan di bidang supranatural lah. Tahu ndak kira-kira penyebab penyakit bapakku ini apa? Nah, singkat cerita, berangkatlah Mbak Tari dari rumahnya menuju ke tempat yang disebut pacarnya. Di sana ada pakar supranatural atau di sini kita sebut dengan panglima lah, panglima daya yang bisa mengobati penyakit non medis tadi. Nah, dari rumah Mbak Tari untuk sampai ke tempat panglima ini menempuh perjalanan kurang lebih 8,5 jam. Perjalanan yang tidak singkat, sahabat-sahabat, dan di perjalanan ini jalannya tidak mulus seperti yang kita bayangkan. Mungkinkah lewat tol atau lewat jalan utama? Ini keluar masuk desa, masuk ke hutan, masuk ke jalan pedesaan, sampai di mana? Mbak Tari yang sudah berangkat kesiangan ya. Jadi sebelum sampai ke tempat panglima, ini melewati satu wilayah hutan adat atau hutan lindung kalau kita katakan di sini, yang mana pacar dari Mbak Tari mengatakan nanti kalau kita lewat sana, apapun yang kau lihat, apapun yang terdengar, abaikan saja. Kalau orang-orang sini percaya kalau di dalam hutan yang akan kita lindungi, di sana bersemayam arwah atau roh orang-orang yang meninggal terkena santet atau yang meninggalnya dibunuh. Di hutan itulah ruh atau arwah-arwah mereka bersemayam. Jadi banyak yang mengalami kejadian mistis ketika melewati tempat tersebut. Tak luput Mbak Tari ini juga mengalami satu kejadian yang mengerikan. Nah, ini sudah menjelang waktu maghrib. Mbak Tari bertanya kepada pacarnya. Mereka ini naik mobil loh, sahabat-sahabat ya. Lupa saya bilang tadi. Ya, dari rumah Mbak Tari menuju ke tempat panglima, mereka naik mobil dan Mbak Tari bertanya ke pacarnya. Tempat yang kamu bilang angker, ya tempat yang kamu bilang bersemayamnya arwah-arwah gentayangan itu sudah lewat belum? Belum, kata pacarnya Mbak Tari. Tidak lama lagi. Dia ngeliat jam. Kurang lebih sekitar 30-40 menit lagi lah kita melewati kawasan hutan tersebut. Kalau kamu mau tidur, lebih baik kamu tidur. Jadi pas lewat di sana, kamu tidak ngelihat, takutnya nanti kamu ngelihat sesuatu, kamu takut. Ya udahlah, Mbak Tari pun mencoba beberapa kali untuk memejamkan matanya, tapi kekhawatiran tentang penyakit ayah, kekhawatiran tentang cerita yang disampaikan oleh kekasihnya, ini tidak bisa membuat Mbak Tari di perjalanan itu tertidur, sahabat-sahabat. Jelas Mbak Tari di sini mendengar suara musik itu masih terdengar di telinganya. Mata Mbak Tari itu ditutupnya pakai bantal leher. Jadi ada ya bantal leher yang untuk bersandar. Nah, bantal leher itu digunakan Mbak Tari untuk nutup mata kayak gini. Biar Mbak Tari itu bisa tertidur, setidaknya walaupun tidak tertidur, tidak bisa melihat ke arah depan. Tapi itu tidak bisa. Semakin ditutup, perasaan Mbak Tari ini semakin was-was. Semakin ditutup, perasaan Mbak Tari ini semakin ingat bapaknya. Semakin takut dengan kejadian yang diceritakan oleh pacarnya. Jadi Mbak Tari memutuskan, kencengin musik, dibuka. Tutup mata Mbak Tari ini tadi, bantal leher tadi ditaruh di leher lagi, dilepas dari matanya, dari penutup matanya. Mbak Tari melihat ke sekitar yang mana. Ketika Mbak Tari membuka mata, Mbak Tari sudah memasuki kawasan yang dimaksud oleh kekasihnya. Nah, di situ pacar dari Mbak Tari ini ditanyain, dak jawab. Kiri kanan itu hutan, sahabat-sahabat. Dilihat dari lampu mobil ya, terlihat dari kiri kanan bias cahaya, yaitu hutan. Jalannya pun tidak bagus, tidak rata, banyak lubang jalannya. Nah, Mbak Tari bertanya, ini kawasan apa namanya? Masih lama ndak kita sampai ke tujuan? Pacar Mbak Tari cuma diam. Ndak jawab, sampai Mbak Tari marah. Aku ini nanya loh. Kok kamu kayak gitu, ndak jawab? Diam aja pacarnya Mbak Tari, sampai di mana ada satu suara yang menjawab pertanyaan Mbak Tari. Belum, perjalananmu masih panjang. Dan suara itu terdengar di belakang, di bangku penumpang belakang. Ketika Mbak Tari melihat, itu tidak ada sosok apa-apa.
merinding langsung Mbak Tari. Nah, pacar Mbak Tari yang sadar mungkin ya kalau Mbak Tari ini mengalami satu peristiwa. Jadi dia tuh ibaratnya kayak ngasih kode gitu. Jadi kepala Mbak Tari itu dilus-elus, jadi dia bilang ngasih syarat gitu, diem, jangan ngomong. Nah, Mbak Tari pun sadar. Jadi di dalam hati beristighfar, astagfirullahaladzim, terus dia fokus memandang ke depan. Nah, jadi ketika mobil ini melaju, melewati satu tikungan, pas di tikungan, Mbak Tari menyuruh pacarnya tadi, stop, berhenti. Pacar Mbak Tari di sini menghentikan kendaraannya dan Mbak Tari melihat dengan jelas, barusan kita nabrak nenek-nenek tua dengan anak kecil. Enggak ada apa-apa. Iya, buruan kamu lihat di luar. Nggak usah, yuk kita jalan aja. Rem tangan masih ditahan sama Mbak Tari. Kamu lihat dulu, turun dulu. Jelas itu nenek-nenek sama anak kecil itu ada di bawah kolong mobil kita. Aku mendengar suara rintiannya. Mbak Tari mendengar ada suara rintian orang di bawah kolong mobilnya. Mobil yang digunakan Mbak Tari ini mobil double kabin, sahabat-sahabat. Jadi mobil double kabin itu ya mobil bak, tapi di tengah-tengahnya itu ada bangku penumpang tapi kecil space-nya. Jadi bangku sopir, bangku penumpang depan, di belakang bangku sopir, di belakang bangku penumpang depan itu ada 2 kursi lagi, baru di belakangnya bak. Nah, Mbak Tari mengatakan pas di bangku belakang, ya perbatasan antara bangku belakang dengan bak itu terdengar ada suara rintihan. Pacar Mbak Tari ngotot, udah tinggalin aja, walaupun ada pasti itu ndak ada, walaupun kamu lihat nyata aku pastikan itu ndak ada, ayo kita jalan. Terjadi perdebatan, Mbak Tari masih ngotot, kasihan, kamu bayangin kalau itu nenek kamu, kalau itu adik kamu. Mbak Tari yang maksa pacarnya untuk turun, tapi pacarnya bilang jangan, kalau kita turun malah bahaya. Mbak Tari yang nekat turun. Pacar Mbak Tari sudah menegah, tapi Mbak Tari tidak mau mendengarkan. Alhasil apa yang dilihat Mbak Tari? Suara rintih tangis minta tolong dari nenek-nenek itu ternyata benar-benar nyata, tapi sangat mengerikan sekali. Bagian tubuh atas nenek-nenek ini ngeganjel di roda belakang mobil, sedangkan bagian pinggang ke belakangnya itu sudah terpisah kurang lebih jarak 3 meter. Namun nenek-nenek ini masih bisa menggerakkan tangannya dan merintih kesakitan. Cung, tulung, cung, tulung. Dan yang lebih menakutkannya lagi, ketika Mbak Tari berdiri melihat nenek-nenek yang terganjal di ban belakang mobil, baju belakang Mbak Tari ini kayak ada yang narik loh, sahabat-sahabat. Tarik kayak gini, Mbak Tari ngeliat ke belakang, tahu nggak apa yang dilihat? Itu ada sosok anak kecil dengan wajah hancur, dengan tubuh itu kayak habis, kayak dicoba cabai, kayak ya coba camping lah. Perutnya itu kayak robek, bagian pahanya itu kayak robek, kayak habis dicakar-cakar binatang buas. Satu mata dari anak kecil yang nariin baju Mbak Tari ini nggak ada. Seakan-akan ya rongga matanya itu bolong. Disitulah Mbak Tari berteriak. Mbak Tari lekang masuk mobil dan mengejutkannya lagi. Ketika Mbak Tari merasa masuk mobil, itu Mbak Tari ndak dalam mobil loh, sahabat-sahabat. Tahu ndak Mbak Tari di mana? Mbak Tari kayak dalam kerangkeng, tapi kerangkengnya itu terbuat dari rotan, dan di sisi kiri, sisi kanan, sisi depan Mbak Tari itu semuanya mayit dengan tubuh yang sudah terbelah-belah. Mbak Tari ketakutan, Mbak Tari minta tolong. Dan apa yang dirasakan Mbak Tari ini ya cukup lama. Sampai di mana Mbak Tari mendengar ada suara yang menyerunya, "Nak, kamu di mana? Tari, kamu di mana sayang?" Itu suara dari pacarnya Mbak Tari. Dan ketika Mbak Tari sadar, beliau sudah tersesat di tengah hutan. Ternyata suara yang memanggil, "Nak, kamu di mana? Sayang, kamu di mana?" Itu suara pacar Mbak Tari dengan panglima suku Dayak yang mereka tuju atau orang yang mereka ingin datangi. Nah,
Mbak Tari yang nggak tahu apa-apa, Mbak Tari yang duduk ngelepot di tengah hutan, bajunya udah kotor, celananya udah kotor. Ini cepat dirangkul sama pacarnya Mbak Tari, dipapa keluar dari hutan tersebut, dibawa masuk mobil. Mobil dengan cepat melaju ke rumah Panglima Daya. Setibanya di rumah Panglima Daya, Mbak Tari di sini diganti pakaiannya dengan istri sang Panglima. Mbak Tari pun di sini dibersihkan tubuhnya, dikasih minum, diobatin, dan baru Mbak Tari sadar dengan apa yang terjadi. Ternyata ketika Mbak Tari ini berjalan masuk ke hutan, pacar dari Mbak Tari ngelihat kalau ramai sekali sosok-sosok penampakan makhluk astral yang menuntun, yang menggiring langkah Mbak Tari. Sedangkan pacar dari Mbak Tari ini tahu kalau dia ikut turun, kami sama-sama akan tersesat. Nah, pacar dari Mbak Tari di sini ngegas mobilnya untuk cepat sampai ke rumah Panglima Daya, dan ketika sampai Panglima Daya ada di rumah, langsung dijemput untuk menyusul Mbak Tari. Dengan kemampuan supranatural dari Panglima Daya, Panglima Daya dapat menembus alam gaib yang ada di sana dan menemukan Mbak Tari, menyelamatkan Mbak Tari dari sekapan-sekapan makhluk-makhluk astral, arwah-arwah orang yang mati gentayangan. Jadi Mbak Tari kayak bingung, kayak orang linglung. Kok bisa? Kok bisa aku mengalami ini semua? Itulah Panglima Daya itu mengatakan itu hutan larangan. Setiap yang melewati hutan tersebut dilarang untuk bertegur sapa, apalagi marah, apalagi berkomunikasi. Ketika ada yang melanggar, ketika ada yang melakukan itu, apa yang terjadi sama kamu, itulah yang akan terjadi kepada mereka. Dan syukurlah anak muda ini cepat mengingat aku dan aku dapat menyelamatkanmu. Nah, Mbak Tari di situ ya merasa bingung dan ya berterima kasihlah kepada Panglima Daya. Jadi langsung to the point saja, masuk ke intinya. Panglima Daya ditanya sama Mbak Tari, nah kira-kira apakah yang dialami oleh ayahku ini ada kaitannya dengan apa yang ku alami? Panglima Daya kembali bertanya sama Mbak Tari, kamu lihat dak? Mungkin ada ngelihat dak? Di alam tempat kamu disekap tadi, di alam tempat kamu berada tadi, kamu melihat gambaran seperti apa yang ditakuti oleh ayahmu. Tanpa Mbak Tari ini menceritakan sosok apa, seperti apa perwujudannya kepada Panglima Daya, tapi seakan-akan Panglima Daya ini tahu apa yang terjadi kepada bapak atau ayah dari Mbak Tari. Mbak Tari mengangguk ada, ramai, banyak, bahkan mereka yang memenuhi hutan tersebut. Nah, itulah, sosok itulah yang mengganggu ayahmu. Tapi, sosok yang kamu lihat, itu belum ada yang menungganginya, belum ada yang memerintahkannya, tapi sosok yang dilihat ayahmu itu adalah sosok kiriman, sosok utusan sengaja untuk menyakiti ayahmu. Itulah santet bunian Paku Kalimantan. Mendengar santet bunian Paku Kalimantan, Mbak Tari di sini kaget dan bertanya, apa itu santet bunian Paku Kalimantan? Nah, mulailah Panglima Daya mengatakan kalau banyak ya di tanah Kalimantan ini jenis-jenis santet yang bisa menyakiti, bahkan bisa langsung membunuh. Salah satunya itu tadi, santet bunian Paku Kalimantan, yang mana dukun atau orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi ini bekerja sama atau bersekutu dengan makhluk bunian atau orang bunian yang menempati hutan-hutan angker yang ada di tanah Kalimantan ini. Orang-orang bunian, makhluk-makhluk bunian itu diutus untuk melepas santet dengan media paku. Nah, apa yang dialami oleh ayahmu tanpa kau ceritakan, kedatangan kau ke sini saja, sebelum kau jalan dengan niat yang sudah kau sebutkan, aku sudah menunggu. Itu yang dikatakan Panglima Daya, dan itu membuat Mbak Tari sama sekali ya nggak habis pikir, loh kok bisa seperti itu. Nah, jadi Mbak Tari langsung bertanya, kira-kira apa solusinya agar bapakku atau ayahku bisa disembuhkan? Panglima Daya minta sesegera mungkin ayahmu cepat dibawa ke sini. Tapi sebelum ayahmu dibawa ke sini,
aku akan memberikan sesuatu, entah apalah ya isi dari bungkusan kain hitam yang diberikan Panglima Dayak. Itu seperti azimat, tapi tidak boleh dibuka. Yo, kain hitam itu dibungkus, diikat dengan benang 3 warna, itu diberikan kepada Mbak Tari. Nah, Panglima Dayak mengatakan setibanya di rumah nanti, kau berikan ini kepada ayahmu, yakinkan ayahmu kalau dia akan baik-baik saja. Setelah ayahmu yakin untuk melakukan perjalanan, barulah kalian lakukan perjalanan. Tapi kalau ayahmu belum yakin, tidak usah. Nah, dengan satu catatan, benda ini, bungkusan kain hitam ini, suruh ayahmu selalu memegang kemanapun ayahmu pergi, terutama ya, yang paling diutamakan ketika melakukan perjalanan dari tempat kamu tinggal sampai menuju ke tempatku. Benda ini atau bungkusan kain hitam ini jangan sampai terlepas dari pegangan ayahmu. Jadi tidak dijelasin itu tujuannya apa, maksudnya apa. Setelah itu pulanglah Mbak Tari ke rumahnya. Jadi mereka balik, tetap melewati hutan tersebut. Tapi ketika melewati hutan tersebut, Mbak Tari udah tidak sadar lagi karena dia capek sekali. Ya, dia tertidur, bangun-bangun itu sudah sampai ke kota, sudah hampir sampai ke dekat rumahnya Mbak Tari. Nah, setibanya di rumah, bapak Mbak Tari yang masih dalam keadaan ketakutan melihat Mbak Tari pulang. Kan bapaknya tahu nih tujuan Mbak Tari pergi itu mau kemana, langsung lah buru-buru menanyakan kepada Mbak Tari. Bapaknya ndak bisa berdiri lagi nih sahabat-sahabat, cuman bisa berbaring saja. Jadi bertanya kepada Mbak Tari, gimana nak? Apa yang kau temui di sana? Benar ndak apa yang dibilang sama pacarmu? Ketemu ndak sama orang yang bisa mengobati bapak? Jadi tanpa Mbak Tari ini menceritakan pengalaman misteri yang dilaluinya tadi, Mbak Tari mengangguk mengatakan, ketemu pak. Mudah-mudahan saja bapak bisa sembuh. Bapak yakinkan diri bapak, bapak sembuh. Nih, aku dititipkan sama Panglima Dayak, bapak pegang ini. Ketika bapak yakin untuk berangkat, baru kita berangkat. Aku yakin nak. Yuk sekarang aja, kalau kamu tidak capek, kita langsung ke sana. Jangan. Bapak yakinkan benar-benar dulu diri bapak, biar aku istirahat dulu, besok baru kita berangkat ke sana. Nah, benda itu pun dititipkan kepada bapaknya Mbak Tari dan dipeganglah sama bapaknya Mbak Tari. Direncanakan keesokan harinya, mereka baru berangkat, sudah dijadwalkan. Pagi-pagi sekali mereka akan berangkat karena akan menempuh perjalanan 8 jam. Takut kemalaman lagi sampai ke sana. Takut melewati hutan angker atau hutan larangan itu. Malam lewat sana itu mengerikan sekali. Jadi direncanakan pagi. Namun sebelum sampai pagi, keyakinan bapak Mbak Tari untuk berangkat ke sana untuk berobat ini seakan-akan runtuh seketika dengan didatangi sosok bunian yang lebih mengerikan lagi. Dengan aksi bunian yang memaku bagian dada bapak Mbak Tari, ini bukan satu-satu mereka masang pakunya, tapi mereka datang itu ramai-ramai dan beramai-ramai pula memaku-maku tubuh bapak Mbak Tari dengan mengatakan, kalau kau mati kau pergi, kalau kau mati kau pergi, kalau kau mati kau pergi. Sontak bapak Mbak Tari takut, dan pagi-paginya ketika bapak Mbak Tari ini disuruh siap-siap lah, ayo pak kita berangkat, bapak Mbak Tari bilang, enggak anak, kalau kau mau aku mati, bawalah aku ke sana, aku enggak mau pergi, aku takut, bunian itu mengancam aku nak, sakit dadaku. Dan terbukti di bantal tempat tidur bapaknya Mbak Tari itu dipenuhi dengan bercak darah yang keluar setiap pukulan paku ke dada bapak Mbak Tari. Itu keluar darah, sampai darah itu ya penuh memenuhi bantal kepala bapak Mbak Tari. Dan Mbak Tari di sini mencoba untuk meyakinkan, menguatkan bapaknya kalau ini adalah teror pak dari dukun santet yang ingin menyakiti bapak dan tidak mau kalau bapak ini sembuh. Ya biarin aja lah nak, aku tidak mau, lebih baik ya tersisa kayak ini daripada aku mati duluan gitu loh. Jadi ya diancam sama bunian itu, kalau kamu berangkat kau mati, kalau kau berangkat kau mati. Jadi bapaknya lebih ya, memilih untuk menderita sebelum mati daripada langsung mati lah kayak gitu. Tapi Mbak Utari sekuat mungkin meyakinkan ayah atau bapaknya, dan akhirnya mereka berangkat siang, lagi-lagi berangkat siang.
Nah, untuk menunda keberangkatan di hari itu, Mbak Tari ini udah ndak yakin lagi. Karena ya baru sehari aja bapaknya megang jimat. Teror dari dukun santet itu sudah semakin ekstrim takutnya. Teror dari dukun santet yang akan dikirimnya ini akan menghabisi nyawa bapak Mbak Tari. Jadi siang mereka berangkat, estimasi sampai ke sana itu malam. Walaupun tengah malam melewati hutan angker tempat Mbak Tari mengalami kejadian misteri, itu tidak dipikirin lagi sama Mbak Tari. Cuman ibunya Mbak Tari saja yang diingatkan. Takutnya kalau dibilang sama bapak makin takut, makin tidak mau. Ibunya diingatkan kalau terjadi sesuatu nanti Bu di tempat yang Tari dikasih kode sama pacarnya dengan klakson 3 kali, ibu lebih baik tutup mata aja lah sampai melewati hutan tersebut. Kenapa? Tidak apa-apa. Belum juga Mbak Tari cerita kalau kejadian semalam dialaminya. Tidak apa-apa Bu. Pokoknya itu aja lah, berangkatlah mereka. Nah, bertepatan dengan waktu yang sama, mereka berangkat di tengah hari, sampailah di tempat angker tersebut. Ini lewat dari waktu maghrib, dan syukurnya ketika lewat di tempat angker itu, bapak Mbak Tari sedang tertidur pulas. Tapi ibu Mbak Tari dan pacar Mbak Tari ini mereka masih dalam kondisi sadar dan terjaga. Dan tiba-tiba saja mereka bertiga melihat sosok penampakan yang sama yang sempat menyebabkan perjalanan mereka terhambat. Apa itu? Di tengah jalan perbatasan atau di tengah-tengah hutan angker tersebut, mobil double kabin yang dikendarai pacar dari Mbak Tari ini dihadang puluhan bahkan mungkin ratusan manusia-manusia kerdil atau yang disebut dengan istilah bunia. Mereka ada yang bawa tumbak, mereka ada yang bawa panah, mereka ada yang bawa martil dengan paku. Sesuai gambaran yang diceritakan bapak Mbak Tari. Pacar Mbak Tari melihat, Mbak Tari melihat, ibu Mbak Tari pun juga melihat. Nah, jadi mobil itu berhenti. Pacar dari Mbak Tari ini bingung harus melakukan apa. Mobil itu berhenti itu tidak bisa digas. Bukan sengaja terhenti loh, sahabat-sahabat. Kayak rodanya itu, kayak bannya itu ngegantung. Semakin digas, suara mesin mengaum, tapi mobil tidak jalan-jalan. Kayak ada yang nyanggat, kayak ada yang menahan. Nah, kurang lebih sekitar 2-3 menit lah. Mereka panik di dalam mobil dan seketika saja sosok itu kayak ketakutan melihat sesuatu, tiba-tiba pergi kocar-kacir begitu saja. Mobil yang gasnya ini ditekan-tekan, ini melaju, hampir saja kecelakaan. Karena melaju begitu cepat tanpa kontrol setir yang dilakukan oleh pacar dari Mbak Tari. Namun alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Mereka pun dapat melalui hutan tersebut dengan selamat dan sampailah di rumah si Panglima yang mereka tuju. Nah, sesampainya di sana, ayah Mbak Tari dibangunkan, dipapa masuk ke dalam rumah Panglima, dan Panglima mengatakan, ya baru di tengah jalan saja perjalanan kalian sudah dihambat. Kuat sekali orang yang ingin menyakiti bapak ini. Kasihan aku melihatnya. Nah, jadi ya banyaklah perbincangan sebelum masuk ke dalam sesi pengobatan. Nah, saya langsung masuk saja ke sesi pengobatan yang dilakukan oleh Panglima. Pertama, ritual adat itu pasti dilakukan karena yang mengobati bapak Mbak Tari ini adalah Panglima dari salah satu suku Dayak atau suku kecil lah yang ada di tanah Kalimantan. Beliau pun melakukan ritual adatnya. Banyaklah ritual-ritual adat yang dilakukan sampai di mana bapak Mbak Tari ini disuruh berbaring dengan ramuan-ramuan tradisional. Itu banyak ditempel-tempelin ke badannya dengan mantra-mantra lah mungkin Mbak Tari bilang ya. Sosok Panglima Dayak ini kayak kesurupan dan ngoceh sendiri. Cuman pacarnya Mbak Tari lah yang mengerti apa yang dikatakan oleh Panglima Dayak. Jadi Panglima Dayak minta maaf. Panglima Dayak dalam keadaan kesurupan leluhur lah kita katakannya, minta maaf. Kalau minta diobatin bisa sembuh total, mungkin kemungkinannya kecil sekali. Karena ini sudah terlalu lama. Penyakit ini awalnya penyakit non medis, tapi karena sudah berlarut-larut,
sesuatu yang dihantamkan, sesuatu yang dihantarkan makhluk bunian, yang digambarkan Bapak Mbak Tari, paku yang ditancapkan ke dada Bapak Mbak Tari, ini sudah banyak sekali dan menyebabkan paru-parunya dalam istilah kedokteran sudah infeksi. Mungkin kalau untuk penanggulangannya, untuk melepaskan gangguan dari sosok yang menyakiti Bapak Mbak Tari atau makhluk-makhluk bunian kiriman santet dari dukun yang jahat ini, itu bisa dilepaskan. Saat ini juga bunian-bunian itu akan diberi hukuman, bahkan dukun yang nyantet Bapak Mbak Tari itu akan diberikan pelajaran. Karena Bapak Mbak Tari ini diceritakan dia tidak punya musuh. Cuman banyak saja orang yang tidak senang dengan kesuksesan, dengan apa yang telah diraih Bapak Mbak Tari di tanah Kalimantan. Istilahnya persaingan lah, ya, yang menyebabkan Bapak Mbak Tari mengalami peristiwa yang mengerikan tersebut. Nah, dengan rasa senang sekaligus rasa sedih karena pengobatannya tidak bisa sampai sembuh, Bapak Mbak Tari pun diobati. Nah, begitu diobatin, sosok-sosok makhluk gaib itu sudah terlepas dari tubuh Bapak Mbak Tari. Mereka pun diizinkan untuk pulang dan dianjurkan atau disarankan untuk segera dilakukan pengobatan medis. Karena diyakinkan oleh kepala suku Dayak ini tadi, ya, yang mengobati Bapak Mbak Tari ini tadi, kalau ketika diperiksakan sekarang, itu pasti dokter bilang paru-paru Bapak Mbak Tari ini kayak pecandu rokok berat. Paru-parunya itu bolong-bolong bahkan hancur. Itulah sebab dari santet yang dikirimkan oleh dukun yang sengaja ingin membunuh Bapak Mbak Tari secara perlahan. Dan jangan takut nanti, kalau ada penemuan sesuatu yang aneh di tubuh bapakmu, itu bukan aku yang masang, bukan aku yang ngirim, bahkan aku coba untuk lepas tapi tidak bisa. Apa itu, kata Mbak Tari? Kepala suku ini tidak menceritakan. Nanti lihat saja, mudah-mudahan saja tidak ada di tubuh bapakmu ketika diperiksa. Kalau ada pun nanti, jangan beritahu siapa-siapa, jangan beritahu bapakmu. Takutnya dengan kenyataan yang diterima bapakmu, mentalnya drop, kesehatannya drop, itu akan menyebabkan sesuatu yang fatal. Nah, jadi dibawa pulanglah Bapak Mbak Tari. Alhamdulillah, setelah pulang Bapak Mbak Tari memang tidak pernah lagi mengalami gangguan dari makhluk-makhluk yang mengerikan tadi. Nah, jadi ini sebelum masuk ke akhir lah jatuhnya, ya, saya ceritakan dulu nih kronologi atau apa yang terjadi sebenarnya kepada Bapak Mbak Tari. Jadi sengaja tidak saya ceritakan di awal tadi, takutnya kata netizen bertele-tele Bang Rio. Jadi teror saya masukkan, baru nih penyebabnya saya masukkan di sini biar jelas, sahabat-sahabat, tiada dusta di antara kita sahabat sejati, ya kan. Jadi gini, Mbak Tari menceritakan awalnya. Bapak Mbak Tari ini seorang pengusaha, tapi dari hasil usahanya Bapak Mbak Tari ini dapat membeli beberapa petak lahan pertanian, tepatnya perkebunan sawit. Jadi Bapak Mbak Tari yang berasal dari Buton, ya, ini memang ya pandailah dalam berbisnis, ditambah lagi ibunya Mbak Tari ini ada usaha sampingan juga. Jadi uang laki bini ini dikumpulkan dari sepetak lahan sawit sampai 2 petak, sampai 3 petak, sampai banyaklah lahan sawit yang dimiliki bapak dari Mbak Tari ini. Nah, mungkin ada orang yang tidak senang dari kesuksesan bapaknya. Di satu malam, Bapak Mbak Tari ini melihat yang namanya mandau terbang. Jadi ketika Bapak Mbak Tari tidur, tiba-tiba saja jendela kamarnya itu kayak otek. Kayak bukan angin, ya. Kalau angin itu tidak mungkin sampai kita getar kayak ini. Kayak ada orang yang maksa untuk buka jendela rayu tersebut. Dan ketika jendela itu terbuka, terdengar pula suara letusan yang begitu besar. Dan muncullah sosok mandau terbang pas di atas kepala Bapak Mbak Tari. Berputar-putar seperti ini, dan itu betul mandau. Bapak Mbak Tari lama tinggal di Kalimantan, bisa bedain parang dengan mandau. Jadi mandau itu terbang. Nah, Bapak Mbak Tari mencoba membangunkan ibu Mbak Tari, ini tidak bisa. Dan seketika saja mandau itu kayak nancap ke dada Bapak Mbak Tari dan hilang begitu saja. Nah, semenjak malam itulah Bapak Mbak Tari merasakan sakit di dadanya dan mulai
Satu persatu sosok makhluk bunian yang mengerikan itu datang. Awalnya datang itu cuman berkumpul saja ngeliatin bapak Mbak Tari yang sedang tidur. Nggak ngapa-ngapain. Malam besoknya datang lebih ramai lagi. Ngumpul ngeliatin bapak Mbak Tari. Nah, malam selanjutnya datang lagi lebih ramai lagi. Mulai ada yang iseng, kaki bapak Mbak Tari ditarik. Tangan bapak Mbak Tari ditarik, perutnya ditindihin, didudukin oleh bunian-bunian itu banyak. Ya, jadi kayak rep-repan, kayak ketindihan, sampai di mana? Pada suatu malam, bunian-bunian itu datang satu persatu. Mereka datang membawa paku yang ukurannya besar dan membawa martil. Ya kayak benda kayak martil kayak itulah. Satu persatu mereka naik ke badan bapaknya Mbak Tari. Tek 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 tek. Di pakunya dada bapak Mbak Tari sakit sesakit-sakitnya. Bayangkan aja lah, ya, kulit kita atau daging kita dipaku gimana sih rasanya. Dan itu datangnya itu satu dipaku sampai rame. Dan sampai di akhir sebelum berangkat menemui Panglima suku Dayak, mereka ini naik ke tubuh bapaknya Mbak Tari bunian ini, itu makuin tubuh bapak Mbak Tari dengan mengancam, mati kau kalau ke sana, kalau pergi mati kau. Nah, itulah awal kronologi bapaknya Mbak Tari mengalami sakit itu. Nah, setibanya di rumah, bapak Mbak Tari ini fisiknya memang terlihat semakin lemah, tapi tidak pernah mengeracau lagi. Tidak pernah lagi didatangi oleh makhluk bunian tersebut. Nah, dengan kondisi lemahnya bapak Mbak Tari, dibawalah bapak Mbak Tari ini ke dokter. Apa yang terjadi? Ketika di ronsen, paru-paru bapak Mbak Tari ini kayak bolong-bolong loh sahabat-sahabat. Betul kayak ada yang maku. Dan anehnya, di ronsen itu ada beberapa paku yang masih nancap di dada bapaknya Mbak Tari. Dan dokter di sini udah habis pikir, lu kok paku itu bisa ada? Paku itu bisa muncul di ronsen. Beberapa kali ronsen dilakukan, itu benar-benar ada. Nah, setelah ronsen terakhir, ya, dokter mengatakan kalau paku-paku yang ada di paru-paru bapaknya Mbak Tari ini sudah menginfeksi dan kondisi kesehatan bapak Mbak Tari pun sudah semakin lemah. Dan akhir kisah, bapak Mbak Tari meninggal dunia dengan tubuh kurus kering, seakan-akan ya paru-parunya ini kayak remuk gitu loh sahabat-sahabat. Ketika jenazah ini mau dimandikan, pihak keluarga melihat kalau bapak Mbak Tari itu kan udah kurus badannya, jadi tinggal kulit membungkus tulang. Bapak Mbak Tari ini kulitnya putih pula, jadi terlihat ya dari kulit putih bapak Mbak Tari, apalagi sudah jadi mayit ya semakin pucat, itu terlihat paru-parunya tuh lebam kiri dan kanan. Nah, jadi bapaknya pun dimakamkan. Setelah dimakamkan, awalnya Mbak Tari ada rasa dendam untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa bapak Mbak Tari. Tapi banyak dari pihak keluarga mengatakan ya sudahlah, setidaknya kita sudah berusaha untuk mengobati bapak, dan ketika ada dendam pastilah ada yang akan membalas dendam selanjutnya. Jadi ya udahlah, kalau memang ini qadarullah, bapakmu meninggal dengan cara seperti ini, kita ikhlaskan. Dan itulah, pihak keluarga tidak mau menyangkut pautkan ini dengan santet. Bukti ronsennya itu sebenarnya ada, tapi dibakar sama ibu dari Mbak Tari, karena untuk ya kayak apa ya istilahnya, udahlah kita nggak usah ada bukti segala macam, ada kenangan lah dari apa yang telah dialami bapakmu. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2015 sahabat-sahabat, yang mana di tahun 2018 masuk di tahun 2018 akhir lah jatuhnya, alhamdulillah lahan pertanian yang dimiliki bapak almarhum bapak Mbak Tari itu sudah dapat semuanya dijual. Mbak Tari, ibu dan adik-adiknya ini pindah ke kampung halamannya, yaitu di Pulau Buton. Ya, jadi balik kampung ke sana karena mereka tidak mau untuk ya berlama-lama di sana, takutnya masih ada yang dendam. Walaupun mereka tidak tinggal di wilayah Kalimantan, di desa yang dapat saya sebutkan, setiap tahun ya insya Allah Mbak Tari bilang dari meninggal ayahnya sampai terakhir tahun kemarin,
masih rutin. Selepas 2 minggu Idul Fitri, mereka pasti akan ke Kalimantan untuk berziarah ke makam almarhum bapak dari Mbak Tari. Nah, jadi marilah sama-sama sahabat-sahabat kita doakan almarhum bapak Mbak Tari, orang yang baik. Ya, dalam kisah ini beliau tidak banyak tingkah, tidak banyak ulah, namun ada orang yang tidak senang dengan kesuksesan yang beliau miliki. Kita doakan agar almarhum tenang di alam sana, dan pasti banyak sahabat-sahabat berpikir, kenapa tidak dipindahin aja makam bapaknya? Itulah Mbak Tari bilang, untuk apa makamnya dipindahkan? Bapak pun sudah meninggal, makam itu hanyalah tanda kalau ada yang hidup sudah meninggal dan dimakamkan di sana. Mbak Tari dan keluarga lebih memilih untuk mendirikan satu langgar atas nama bapaknya, diwakafkan atas nama bapaknya untuk sebagai penyambung amal jariah yang dicari bapaknya rezeki di dunia ini. Rezeki tidak dibawa mati, tapi amal jariah yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Setelah dijual semua kebun sawit hasil pencarian bapaknya di dunia ini, ketimbang biaya besar bongkar makam, dibawa lagi ke kampung halaman, dimakamkan lagi di sana, pihak keluarga lebih memutuskan untuk mewakafkan sebagian hasil penjualan kebun sawit dari jerih payah almarhum semasa hidupnya. Didirikanlah sebuah langgar di kampung tersebut, diberi nama atas nama almarhum Bapak Mbak Tari. Subhanallah, pemikiran yang sangat tepat sekali, dan kita doakan semoga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Ingin sukses, kerja keraslah, jangan pernah iri dari kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Ingat, kesuksesan seseorang yang kita lihat sekarang, kita tidak tahu jalan cerita sebelum menuju kesuksesan. Jatuh bangunnya, banting tulangnya, jerih payahnya, keringatnya, itu pasti mengalir deras seiring kesuksesan yang telah diraihnya. Pasti ada pengorbanan, ada perjuangan. Makanya yuk sama-sama kita bangun semangat kita, kita kuatkan takwa kita. Spirit kita adalah kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Hari esok Allah yang menentukan, takdir tak dapat dirubah, namun rezeki dapat kita cari. Sama-sama yuk kita cari rezeki yang halal. Dan demikianlah sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat, kisah misteri santet dari tanah Kalimantan. Untuk teman-teman yang berdomisili di Pulau Kalimantan, salam hormat dari Rio Wijaya. Saya kepingin sekali menginjakkan kaki main-main ke tanah Kalimantan untuk melihat keragaman suku budaya yang ada di tanah Kalimantan. Salam hormat untuk suku Dayak Kalimantan dari kami, anak Melayu Jambi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang saya bawakan ini. Sekian, saya Riwijaya beserta tim mengucapkan terima kasih. Salam sebuah kisah misteri.